Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Wanita Praja Linda Permatasari, NPP 301346, kelas E5 absen 13. Di sini saya akan membahas tentang standar kinerja untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur. Langsung saja, apa itu standar kinerja? Standar kinerja menurut Wibowo merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan yang dilakukan secara efektif. Ketika pekerjaan dilakukan secara efektif, ketika karyawan berproses menyelesaikan pekerjaannya, ada pedoman tentang langkah atau cara urutan dalam melaksanakan tugas agar tepat sasaran. A. Tujuan standar kinerja. Standar kinerja merupakan target, sasaran, atau tujuan upaya kerja karyawan dalam ukuran waktu tertentu. Standar kinerja menarik, mendorong, dan mengiming-imingi karyawan untuk mencapainya. Jika hal itu tercapai, kepuasan kerja pada diri karyawan akan terjadi. Oleh karena itu, standar kinerja juga dikaitkan dengan reward, imbalan, atau sistem kompensasi jika dapat mencapainya. Selain itu, standar kinerja dikaitkan dengan sanksi jika tidak dapat mencapainya. Ketika melaksanakan tugas atau pekerjaannya, karyawan menggunakan standar kinerja sebagai pedoman dalam bekerja. Standar kinerja memberikan arah kuantitas dan kualitas kinerja yang harus dicapai karyawan. Sementara itu, prosedur kerja memberikan petunjuk kepada karyawan mengenai proses melaksanakan pekerjaan agar dapat mencapai standar kinerja. Standar kinerja setiap karyawan harus diberitahukan kepada karyawan sebagai pedoman melaksanakan tugasnya. Tanpa mengetahui standar kinerjanya, karyawan tidak mengetahui apa yang harus dicapainya dan tidak terarah dalam mencapai kinerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan selalu berpedoman pada standar kinerjanya dan standar prosedur dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian, kinerja karyawan dievaluasi oleh penilai secara periodik dan dibandingkan dengan standar kinerjanya. Hasilnya direkam dalam instrumen evaluasi kinerja. B. Pengembangan standar kinerja. Persyaratan standar kinerja. Standar kinerja perlu memenuhi persyaratan berikut agar dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja karyawan. Yang pertama, ada hubungan relevansinya dengan strategi perusahaan. Evaluasi kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan
strategi sumber daya manusia yang merupakan penjabaran dari strategi level unit bisnis dan strategi level korporasi. Dua, mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Misalnya, tanggung jawab seorang tenaga pemasaran adalah memasarkan produk senilai 600 juta, mengurusi kontrak penjualan, dan melayani keseluruhan pelanggan. Ketiga, memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kontrol karyawan. Kinerja karyawan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kontrolnya. Misalnya, kinerja karyawan di unit produksi ditentukan oleh tersedianya bahan mentah, suku cadang, keadaan mesin, dan peralatan produksi. Keempat, memperhatikan teknologi dan proses produksi. Kinerja karyawan di perusahaan padat karya berbeda dengan karyawan yang menggunakan teknologi tinggi secara otomatis dan robot. Seorang karyawan yang menggunakan teknologi robot, kinerjanya dapat 14-30 kali lipat karyawan padat karya. Standar kinerja harus memperhatikan penggunaan teknologi dan proses produksi tersebut. Yang kelima, sensitif, mampu membedakan antar kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Standar kinerja mempunyai alat ukur untuk membedakan tingkat kinerja dari yang terbaik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Caranya dengan mengemukakan definisi skala atau tingkat kinerja. Keenam, memberikan tantangan kepada para karyawan. Untuk mencapai standar kinerja minimal, karyawan harus bekerja keras. Dengan kata lain, standar kinerja harus menantang karyawan untuk mencapainya. Yang ketujuh, realistis. Standar kinerja harus realistis, artinya dapat dicapai oleh karyawan yang kompeten, terlatih, mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya. 8. Berhubungan dengan kerangka waktu pencapaian standar. Target sasaran, kuota, atau tujuan yang ditetapkan dalam standar harus dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dalam standar kinerja. 9. Dapat diukur dan ada alat ukur untuk mengukur standar. Kuantitas, kualitas, dan kecepatan yang ditetapkan dalam standar harus dapat diukur dengan instrumen evaluasi kinerja. 10. Standar harus konsisten. Standar kinerja harus konsisten. Artinya, standar harus mengenal karyawan dengan masukan yang sama dan mengenal keluaran yang sama. Yang ke-11, standar harus adil. Karyawan yang kinerjanya diukur berdasarkan standar kinerja harus mau menerima standar dan menganggap standar adil dan masuk akal. Ukuran adil dan masuk akal diberlakukan sama kepada semua karyawan yang mengerjakan jenis pekerjaan yang sama. Selanjutnya nomor 12 atau yang terakhir, yaitu memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Baik di negara-negara maju maupun di Indonesia, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai evaluasi kinerja. Ada atau tidaknya evaluasi kinerja bergantung pada organisasi atau perusahaan. Akan tetapi, jika mengadakan evaluasi kinerja harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan setiap pekerjaan buruh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.